Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi Yang siap menari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus
Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Wuh! Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku
Shalom, selamat pagi untuk jemaat yang di rumah dan yang ada di tempat ini, yang sedang melayani Tuhan saat ini. Puji syukur kami boleh panjatkan ya kepada Tuhan, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh dikasih kesempatan satu hari lagi untuk melayani Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sekalian, mari kita mengangkat suatu pujian, jadikan aku indah. Kita datang dalam kerinduan dan memandang keindahan Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Pujikan sekali lagi, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan, baik yang tidak menyenangkan hati Tuhan maupun hati sesama kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani hidup kita saat ini. Tapi itu semua karena Tuhan. Biarlah hidup kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa kita, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu dan berseru, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam Kaulah harapan hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Saya memberikan waktu secara masing-masing
pribadi lepas pribadi, untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Taruh semua harapan kita di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita taruh semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami. Biar hidup kami berkenan kepadamu. Kau yang urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami boleh jadi seperti yang Engkau inginkan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kami taruh semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Untuk petunjuk hidup baru, saya rindu semua jemaat untuk membacanya bersama-sama. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari ayat perikopnya. 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengajari kita untuk kita boleh memahami apa yang akan firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kita pujikan jejak-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita katakan sekali lagi, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya
ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdoa. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, bersyukur atas kebaikan, anugerah, kasih, dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dan tentunya bersama dengan Engkau, ya Tuhan kami, Allah yang punya kuasa atas hidup kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama renungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus boleh memahami akan perkataan firman Tuhan, bahkan kami mengerti maksud dan tujuan Allah dan juga kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini waktu yang singkat untuk kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Bersyukur Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan pada hari ini ya, masa-masa prapaskah, kita masih diberikan kebaikan oleh Tuhan untuk menikmati setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ketika Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik." Ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," dan kita hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita membuka firman Tuhan kita dulu di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Kemarin kita membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai 10 ketika kita berbicara tentang akulah pintu. Tapi hari ini kita akan membaca secara keseluruhan Bapak Ibu supaya kita benar-benar memahami tentang perkataan Tuhan ini, bahkan satu perikop yang berjudul Gembala yang Baik. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja juga ada di rumah membaca di dalam ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh membaca secara keseluruhan bagian ini, Yesus bercakap-cakap gitu ya, dia ngobrol dengan orang-orang Farisi dengan menggunakan sebuah perumpamaan tentang gembala. Bahkan Yesus katakan gembala yang baik. Mengapa saudara Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena Yesus memberikan perumpamaan gembala karena konteks yang ada pada waktu itu, kondisi daerah pada waktu itu lebih paham untuk dipahami oleh orang-orang yang bersama dengan Yesus pada waktu itu. Setelah daerah di sana waktu itu adalah daerah-daerah yang banyak sekali orang-orang yang menggembalakan domba-domba. Bukan hanya mereka yang punya domba kemudian menggembalakan, tetapi juga ada orang-orang upahan, orang-orang yang dibayar khusus untuk memelihara domba-domba. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah panjang lebar Tuhan Yesus menjelaskan bahkan memberikan perumpamaan ini. Setelah Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk juga orang-orang Farisi, saudara, di bagian akhir kita melihat bahwa sebenarnya mereka ini nggak ngerti apa maksudnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang penggembalaan itu dekat dengan mereka. Itu dekat dengan mereka. Di sini Tuhan Yesus dengan sangat tegas mengatakan yang pertama, akulah pintu kepada domba-domba itu. Dia menjadi jalan, ya, dengan tegas dan jelas sekali Yesus berkata bahwa akulah pintu untuk domba-domba. Ya, siapakah domba-domba itu? Yaitu setiap kita manusia. Tuhan menggambarkan itu semua, gembala dan domba. Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Semua yang datang lebih dulu dari aku itu adalah pencuri, karena mereka melewati tembok, ya, memanjat tembok, bukan melalui pintu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita yang percaya. Maka saudara, bagaimana kita bisa melewati itu? Karena kita mengenal dan percaya kepada pintu itu, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang kita temukan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi masih saja ada orang-orang tidak percaya, termasuk orang-orang Yahudi dan orang Farisi di dalam konteks bagian ini. Sebab itu kita pun bisa melihat bersama-sama bagaimana kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yesus bukan hanya memberi jalan,
bukan hanya sebagai pintu, tetapi apa? Tetapi ia juga memelihara setiap kita. Sehingga dia mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Dia bukan hanya di dalam teks ini, dia bukan hanya berbicara tentang pintu jalan keselamatan, jalan menuju keselamatan, tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata dalam bagian ini bahwa dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama di ayat yang 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dia rela berkorban, bahkan sampai memberi nyawanya kepada domba-dombanya. Bahkan untuk kepada setiap kita, dia memberikan nyawanya demi keselamatan daripada setiap kita, anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih, kita adalah milik Allah, sehingga Allah sangat mengasihi kita, dan sebagai seorang gembala yang baik, dia menunjukkan bahwa dia benar-benar memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kemudian yang kedua, apa buktinya bahwa Yesus adalah gembala yang baik? Apa yang dia katakan di dalam ayat 14? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Artinya Yesus tahu siapa kita. Yesus kenal siapa kita, bagaimana kita, dan dia tidak akan pernah jauh dari kita. Bahkan apa yang kita kerjakan pun Yesus tahu. Yesus tahu segala hal tentang kita, karena dia adalah gembala yang baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Yesus memperhatikan, mengasihi setiap kita. Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin katakan kepada setiap kita bahwa ia mengasihi domba-dombanya. Dia mengenal secara penuh dan secara utuh domba-dombanya. Bahkan sampai hal-hal yang mungkin kita sembunyikan, sebenarnya Tuhan itu tahu. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus itu mengenal setiap kita sampai ke dalam-dalamnya. Bahkan Yesus melindungi domba-dombanya dan menjaganya dengan baik. Saudara, ini penggambaran tentang Yesus adalah sebagai seorang gembala. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama gitu ya, pekerjaan gembala dalam perjanjian lama mungkin kita dengar adalah suatu hal pekerjaan yang baik. Kita ingat mungkin Daud di masa mudanya dia menggembalakan. Bahkan dia tuliskan juga di dalam Mazmur 23, dia menuliskan satu contoh Mazmur, sebuah pujian, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan tugas gembala di dalam Mazmur 23 apa? Membimbing domba-dombanya, membaringkan domba-dombanya. Ia selalu beserta dengan domba-dombanya, merawat bahkan memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Bahkan di dalam keselamatan secara fisik, gembala masih memperhatikan sampai pada bagian ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita bayangkan kalau kita ada di dalam pimpinan dan bimbingan daripada Tuhan kita. Yesus adalah gembala kita. Coba kita bayangkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada yang melindungi kita gitu ya. Ada yang mengenal kita, apapun yang kita pikirkan, Tuhan itu tahu segalanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, maka yang menjadi ada di dalam diri kita adalah apa? Kenyamanan. Karena apa? Ada orang yang bersama dengan aku, dia selalu melindungi aku 24 jam non-stop. Gak ada henti-hentinya. Karena apa? Dia yang ada bersama dengan aku. Tuhanku, Yesusku gitu kan ya. Kalau dalam kehidupan remaja pemuda kalau pacaran gitu, wah nyaman sekali aku dilindungi. Kemana-mana, mau kemana telepon dulu supaya tahu gitu ya. Terlalu melindungi dan sebagainya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang menarik ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai gembala kita. Yesus sebagai gembala yang baik dalam firman Tuhan kita hari ini. Lalu apa yang menarik yang dapat kita pelajari bersama hari ini melalui satu perumpamaan Yesus sebagai gembala yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat dari sisi domba ya. Kita belajar dari domba di mana domba itu mengenali akan suara gembalanya. Saudara, dalam penjelasan ini Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ya, perumpamaan tadi, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa domba itu akan mengikuti suara gembalanya. Kalau dia tidak akan mengikuti suara-suara yang asing, gembala-gembala yang palsu. Dia akan mengikuti oleh gembala-gembala yang asli yang sering dia dengar dan dia percaya bahwa itu adalah gembalaku. Nah Bapak Ibu yang terkasih, domba hanya percaya kepada gembala yang benar. Domba hanya percaya kepada gembala yang sejati. Maka sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Allah, domba-domba Allah, hendaklah kita juga harus mengenali akan gembala kita yang baik itu. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Kita harus mengenal dan tahu betul siapa Tuhan kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, artinya adalah kita harus mengenal secara utuh Tuhan kita. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan, melalui firman Tuhan yang kita baca. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, pada zaman ini mungkin semakin banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang beredar ya di luar sana, di dunia ini. Bahkan saudara, semakin hari banyak sekali pengajaran-pengajaran yang semakin berkembang. Contoh mungkin Mormon, ada juga saksi Yehova yang mungkin sering kita dengar. Saudara, begitu giatnya mereka tentang ajaran mereka, bahkan mereka menafsirkan Alkitab itu dengan cara mereka sendiri. Saudara, dari luar memang kelihatan orang Kristen ya, kelihatan orang Kristen. Bahkan mereka itu ngomong, kalau di Indonesia mereka menyebutkan diri mereka itu orang Kristen. Tapi pengajaran mereka, bahkan Alkitab mereka itu berbeda dengan setiap kita. Mereka menafsirkan Alkitab mereka dengan cara mereka sendiri. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus kenal dengan betul siapa Allah kita. Kita harus mengenal dengan betul siapa Yesus yang datang ke dunia, dia menyelamatkan setiap kita. Maka ini yang boleh kita melihat sama-sama, kita harus melihat dan mengenal daripada suara gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita melihat dari sisi seorang Farisi. Apa yang kita dapat pelajari dari orang Farisi, orang Yahudi. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka bahkan mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala mereka sendiri berbagai macam mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan dan lakukan di antara mereka. Tetapi apa? Mereka masih meragukan akan kuasa Tuhan Yesus. Mereka tahu, mereka mengetahui ini saudara, tetapi mereka sama sekali enggak percaya dengan Yesus. Saudara, ini sebuah ironis bukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah seringkali ini yang menjadi satu hal yang pernah kita rasakan dalam hidup ini? Kita menerima banyak sekali karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena sampai sekarang Tuhan masih mengasihi kita. Tapi kalau kita melihat kembali perjalanan hidup kita, pernahkah kita mengalami satu masa-masa Tuhan kenapa? Kita mempertanyakan tentang Tuhan, bahkan mempertanyakan tentang keberadaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Permasalahan tidak pernah selesai. Pergumulan belum selesai. Bahkan mungkin kita merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, dia juru selamat kita, dia penolong kita. Tapi terkadang saudara, kita meragukan akan kebaikan dan meragukan akan kuasanya. Mungkin contoh di dalam masa-masa pandemi ini. Saudara, untuk saat ini memang gereja masih belum bisa mengadakan ibadah di gereja ya.
doakan mungkin sebentar lagi, entah bulan depan atau 2 bulan lagi, ada satu rencana gereja GKT Hosana Nirwana akan mengadakan ibadah offline, onsite gitu ya. Mungkin hanya dibatasi beberapa orang saja, tapi tetap Bapak Ibu sekalian masih bisa menikmatinya juga dari rumah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi ini, masa yang sulit ini, sekarang kita menikmati ibadah secara online bersama dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa banyak dari kita, kalau kita merenungkan, bahkan setahun ini ya, kurang lebih setahun ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kalau disuruh milih deh sekarang, lebih baik ibadah online atau ibadah offline di gereja. Saya pernah menemui satu ibu-ibu ya, seorang oma lah, saya ngomong oma lah, nenek lah ya. Berkali-kali ketika ketemu sama satu ibu ini, dia menanyakan, loh kapan ibadah di gereja lagi? Dia katakan bahwa saya itu nggak nyaman kalau ibadah secara online. Tapi yang lain ada juga yang katakan, walaupun nanti onsite di gereja aku tetap ibadah online aja. Bapak Ibu, ini dilema ya. Ada yang minta ibadah secara online, ada yang minta ibadah secara offline datang ke gereja, dan pastinya tentunya juga memenuhi standar protokol kesehatan dari pemerintah, dan juga nanti jumlah kehadiran pasti akan dibatasi. Saudara, kerinduan-kerinduan seperti ini, bahkan di tengah pergumulan yang ada saat ini, terkadang kita merasakan bahwa kok rasanya beda ya. Kok rasanya sekarang sudah beda ya. Saudara, masa pandemi, apakah membuat iman kita bahkan kerohanian kita itu lebih dekat dengan Tuhan ataukah tidak? Saya banyak menerima konseling dari jemaat, entah dari telepon atau waktu ketika saya ketemu gitu ya di jalan, menanyakan hal-hal yang seperti ini, saudara. Saudara, ini menjadi satu pergumulan kita bersama di tengah pandemi ini. Tetapi bukan menjadi suatu alasan untuk kita mundur di dalam kerohanian, untuk kita jatuh di dalam iman kita. Maka kita melihat bersama-sama satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Bahkan kemarin ada yang ngomong sudah ulang tahun nih, coronanya ulang tahun. Tapi kalau kita ngerayain ulang tahunnya corona, jangan dinyanyikan panjang umur ya. Gak bisa selesai gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Jangan pernah kita meragukan akan kuasa Tuhan. Mungkin waktu yang kita alami kurang menyenangkan, kurang nyaman, saudara. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu punya rencana di balik sebuah peristiwa. Mari saya mengajak setiap kita untuk melihat kembali akan kebaikan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, peristiwa-peristiwa yang kita alami di masa lampau, bahkan sedang kita alami saat ini, Tuhan sudah aturkan segala sesuatunya baik bagi kita. Dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita, tapi Dia sudah mengaturkan sesuatu rencana yang indah bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah mulai saat ini pun kita boleh belajar bersama membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Dia ada bersama dengan setiap kita. Seorang gembala, saudara, pasti akan melindungi. Seperti halnya ketika kita belajar dari Tuhan Yesus hari ini. Dia adalah seorang gembala yang baik. Saudara, dalam bagian yang kita baca hari ini ada 2 macam gembala yang dikatakan ya. Ada 2 macam gembala yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan ini. Yang pertama tentang gembala yang baik gitu ya. Yang kedua adalah seorang upahan dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang kita boleh lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan
domba-domba itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gembala ini sebagai seorang pemilik. Ya, dia pemilik daripada domba-domba itu. Berbeda dengan seorang upahan. Seorang upahan ini, saudara, orang yang dibayar ya, bekerja untuk orang lain, pemilik domba ini. Engkau dibayar, engkau pelihara ini, bawa ke mana? Padang rumput. Dibawa ke tempat-tempat yang memang banyak sekali rumput-rumput hijau menjadi makanan domba-domba ini. Itu adalah orang upahan. Ya, entah itu bayaran harian atau mingguan, Bapak Ibu. Orang ini adalah upahan. Tugasnya itu melindungi. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala, ya, ketika melihat serigala atau binatang buas yang lainnya, dia akan lari. Karena apa? Dia nggak ngerasa memiliki domba-domba ini kok. Dia lebih suka nyawanya, lebih melindungi nyawanya sendiri daripada domba-domba ini. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Artinya adalah kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Allah. Gembala yang baik pasti akan melindungi. Gembala yang baik pasti akan memperhatikan dan melindungi dan membimbing domba-dombanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan bagi kita, Yesus memberikan nyawanya bagi kita, melindungi kita, memelihara kita, sampai memberikan nyawanya bagi kita, karena Ia begitu mengasihi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, gembala yang baik memperhatikan dengan penuh kesetiaan dan kasih. Tidak ada hal yang lain yang bisa dia lakukan selain merawat domba-domba. Tidak ada hal yang lain daripada tugas daripada seorang gembala adalah membimbing, memelihara, bahkan memberikan kebutuhan dasar daripada domba-domba, kawanan domba-domba ini. Dan kita kenal hanya di dalam Kristus Yesus. Mazmur 23 pada ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan satu tugas dan bentuk tanggung jawab daripada seorang gembala, yaitu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus senantiasa memperhatikan kita. Yesus senantiasa memperhatikan, melindungi dan membimbing setiap kita. Dia merawat kita penuh dengan kasih, karena Dia adalah seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengenal siapa Dia, kita mengenal secara utuh siapa itu Yesus, maka kita akan memberikan diri kita bagi gembala kita. Menyerahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan daripada gembala kita yang baik itu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita dapat mengenal akan gembala kita ini? Bagaimana caranya kita dapat mengenal secara utuh akan gembala ini? Gembala yang baik ini, firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar berserah, bukan pasrah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, artinya kita berusaha semaksimal mungkin dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Namun yang terpenting yaitu jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, hidup ini bukan hanya sekedar menjalani hari-hari, tetapi saudara, ini juga berbicara tentang bagaimana kita akan mengingat. Mengingat apa? Mengingat setiap kebaikan yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupanku. Merenungkan setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanku, kehidupan keluargaku, pekerjaanku dan lain sebagainya. Saudara, mari bersama-sama kita mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu apa yang sedang kita khawatirkan saat ini? Apa yang sedang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita saat ini? Lihatlah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ingatlah setiap perjalanan kasih kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sampai detik ini dan sampai di waktu ke depan, bahkan selama-lamanya, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan mintalah pertolongan daripada Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ketika kami mengenal akan siapa gembala kami, mengenal akan gembala kami yang baik, yaitu Yesus Kristus. Kami pun dikuatkan di dalam iman kami untuk kami terus berseru kepada Engkau, karena kami mengenal siapa gembala kami yang baik ini. Bapa di dalam surga, tolong kami, berkati kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami memohon pertolongan dari Engkau saja, supaya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan membimbing kami, mengarahkan kami pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Inilah satu waktu untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita akan merespon firman yang telah disampaikan oleh Lausa Jauhi tadi. Kita pujikan Tuhan Kau Gembala kami.
selamat tak terhingga kasih. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lause Jovi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan pada saat ini dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Perjalanan waktu yang kami lalui bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan orang-orang yang bersama dengan setiap kami boleh melihat semuanya itu terus ada di dalam pimpinan dan bimbingan daripada Sang Gembala kami yang baik, Yesus Kristus. Engkau memelihara kami ya Tuhan, Engkau menjagai dan merawat kami sampai saat ini. Engkau menyegarkan diri kami oleh firman-Mu, firman yang terus kami renungkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan, boleh terus berharap kepada Tuhan, bahkan di tengah pandemi yang ada saat ini. Ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, dalam kesehatan kami, kehidupan rumah tangga kami, bahkan pribadi kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang sekitar kami. Tuhan, Kau tolong kami untuk kami terus mengingat akan kasih Tuhan, bahkan terus dikuatkan oleh Engkau menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber pertolongan setiap kami. Bahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKT Hosana Nirwana, yang saat ini masih mengadakan ibadah secara live streaming, secara online, dan jemaat mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Supaya Tuhan boleh terus berikan hati untuk mau terus melayani Engkau, hati untuk terus mau menyembah Tuhan di tengah pandemi yang ada saat ini. Ada rencana gereja ini mengadakan ibadah secara offline, secara onsite di gereja. Tuhan, kami serahkan segala kerinduan kami ini. Dari waktu ke depan kami boleh terus dipakai oleh Tuhan setia melayani Engkau, menjadi penyembah-penyembah, bahkan pendoa-pendoa yang terus bersandar hanya kepada Engkau saja. Untuk bangsa dan negara kami ini kami rindu ya Tuhan. Terus berkati bangsa ini melalui para pemimpin, mereka memimpin di pemerintahan pusat, bahkan di daerah. Tuhan tolong mereka, bahkan Tuhan berikan hikmat, bahkan dalam setiap kebijaksanaan yang Tuhan adakan bagi bangsa ini.
Biarlah itu semua untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Doa kami tujukan kepada Engkau, Allah kami yang berkuasa. Maka inilah bentuk penyerahan diri kami kepada Engkau, ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukanlah kehendak kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Saya mewakili hamba Tuhan juga Majelis GKT Hosana Nirwana akan menyampaikan warta pada minggu ini, ya, Minggu 28 Maret 2021. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani untuk tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati, juga Vera yang sudah memimpin pujian, juga pemusik. Kiranya Tuhan boleh menolong pelayanan kita ke depan, akan terus dipakai oleh Tuhan senantiasa untuk boleh melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa melalui transfer melalui Bank BRI, nomor rekening yang tertera di layar LCD berwarna kuning, atau Bapak Ibu bisa datang ke gereja memasukkan ke dalam amplop, kemudian memasukkannya juga ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja menghimbau untuk semua jemaat, seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker jika ada keperluan atau kepentingan di luar rumah. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak dan mengalami kesulitan akan kebutuhan sehari-hari di masa pandemi ini, Bapak Ibu dan jemaat bisa menghubungi majelis atau hamba Tuhan yang melayani untuk nanti akan dibantu, ya, karena ada pelayanan diakonia di gereja ini. Bapak Ibu sekali lagi jangan sungkan untuk berbicara, ya, ngobrol sesuatu gitu, ya, cerita sesuatu kepada majelis atau juga kepada saya sebagai gembala sidang. Nanti kita boleh bantu bersama-sama di dalam pengadaan segala kebutuhannya, ya. Kemudian Bapak Ibu, hari Jumat besok, ya, Jumat besok akan diadakan ibadah Jumat Agung. Jumat Agung pada 2 April 2021, pagi akan diadakan secara live streaming jam 9 pagi via Facebook, dan sore nanti akan ditayangkan melalui YouTube dengan satu tema, Kuserahkan Nyawaku, dan ada perjamuan kudus dilayani oleh Pendeta Linus Baito dari SCT Aletheia Malang. Nah Bapak Ibu, pada hari Kamisnya, jadi sebelum Jumat, Kamis malam jam 7:30 malam, nanti kita akan adakan juga doa bersama, ya. Kita akan adakan bersama-sama doa bersama. Kita bisa sebut dengan Holy Thursday, Kamis Putih, Kamis Suci. Kita akan mengadakan doa bersama-sama lewat Zoom, ya. Lewat Zoom nanti saya akan bantu sharekan linknya ke grup WA atau kepada jemaat yang rindu ingin ikut bersama-sama di dalam doa ini. Jadi pada hari Kamis jam 7:30 malam, ya, sekali lagi Kamis 7:30 malam kita akan adakan Zoom. Kita akan di sana kita akan doa bersama-sama dan juga akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan pada hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah Paskah, ibadah syukur Paskah, merayakan, memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus dengan satu tema, yaitu jangan takut, pergi dan katakanlah. Mengambil dari satu frasa dalam firman Tuhan ketika Yesus bangkit dari kubur, ya. Kemudian pembicaranya juga tetap Pendeta Linus Baito dan akan diadakan hanya pagi hari jam 9, itu hanya melalui YouTube, ya, tidak ada di Facebook, tapi kita akan menikmati peribadahan online untuk Paskah jam 9 pagi. Itu Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian
ada yang belum mendapatkan warta elektronik dari gereja, nanti bisa menghubungi hamba Tuhan atau majelis gereja, nanti akan dikoordinir untuk dibagikan e-wartanya untuk minggu ini 28 Maret 2021. Jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung WA saya atau telepon, atau kepada majelis juga bisa, nanti akan bantu untuk dijawab kalau memang ada pertanyaan soal ini. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini, hari Minggu 28 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil saat duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah wahai anak Tuhan, jangan sampai salah kaprah. Ke gereja bukan semata-mata untuk mencari hiburan. Dengar juga sesama pelayan, jangan ambil keuntungan. Gereja bukan ajang pertunjukan
pertunjukan atau tempat cari penggemar. Tuhan memanggil kamu dan saya untuk jadi serupa dengan Dia. Tuhan memanggil kamu dan saya jadi umat yang mengubah dunia. Gereja bukanlah gedung bioskop, tempat orang cuma cari hiburan. Gereja adalah kamp pelatihan, tempat lahirnya para pahlawan. Oh, gereja juga bukan restoran, datang makan bayar pulang. Gereja tempat untuk memuridkan generasi kerajaan. Dengar juga hai para gembala, jangan sampai salah arah. Gereja bukan lambang kebanggaan, bukti nama besar kita. Tuhan memanggil kamu dan saya